Tiga informasi penting bagi pensiunan dari Taspen dan Menteri Keuangan serta Menpan RB. Siap-siap, ada 3 kali pencairan bagi pensiunan serta 3 tunjangan tambahan siap dicairkan. Tidak hanya itu, gaji K13 siap meluncur dan siap-siap skema gaji baru serta pensiunan fully funded. Kita masuk di informasi pertama sebelum kita masuk ke 3 tunjangan dan pensiun fully funded serta sistem single salary yang tentunya akan membuat para pensiunan semakin sejahtera. Informasi pertama kita bahas terkait dengan gaji K13 pensiunan PNS yang siap meluncur. Menjadi salah satu komponen pendapatan yang masih terus dinantikan, datangnya gaji K13 untuk golongan pensiunan PNS sebenarnya sudah menemukan titik terang. Maka dari itu, mari kita simak informasi selengkapnya. Gaji K13 umumnya diberikan pemerintah kepada ASN serta pensiunan yang telah mengabdi pada negara. Karena nominalnya yang mirip dengan gaji bulanan, maka tambahan ini disebut sebagai gaji K13. Rencana yang dimiliki adalah bahwa pada tahun 2025 ini, gaji 13 akan diterimakan bersamaan dengan periode tahun ajaran baru di dunia pendidikan. Tujuannya adalah agar pendapatan yang diterima dapat menunjang kebutuhan pendidikan anak, sehingga menjadi variabel yang memenuhi kebutuhan jangka panjang. Penerimaan gaji K13 pensiunan PNS sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Aturan tersebut menyatakan bahwa gaji 13 akan diberikan pada sekitar 9,4 juta penerima yang termasuk di dalamnya adalah PNS, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, dan pensiunan. Presiden Prabowo menyatakan pada salah satu kesempatan bahwa pemberian gaji K13 ini berlaku untuk seluruh aparatur negara, termasuk pada pensiunan dan golongan penerima pensiun. Diharapkan apa yang didapatkan mampu memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menerimanya. Lalu kapan periode pencairan gaji K13 ini? Untuk periode pencairannya sendiri, gaji 13 pensiunan PNS direncanakan akan cair pada bulan Juni 2025 mendatang. Rencana ini dilakukan bertepatan dengan dimulainya awal tahun ajaran baru untuk sekolah, sehingga dana yang diterima dapat digunakan untuk membantu keperluan sekolah untuk pensiunan yang masih memiliki tanggungan pendidikan pada keluarganya. Secara umum, gaji K13 sebenarnya ditujukan untuk kebutuhan yang lebih fungsional. Dengan jumlahnya yang cukup besar, berbagai kebutuhan jangka pendek dan menengah dapat terbantu dengan masuknya dana ini ke rekening penerima. Jika dicermati, komponen yang masuk dalam perhitungan gaji K13 cukup banyak, mulai dari gaji pokok, berdasarkan masa kerja terakhir dan golongan, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan lainnya. Variabel ini dikumpulkan dan dihitung untuk menentukan besaran gaji yang diterima oleh setiap pensiunan di Juni 2025 mendatang. Sedangkan menurut informasi terbaru, besaran gaji K13 akan mengacu pada besaran gaji Bapak Ibu di bulan Mei 2025. Nah, itulah informasi terkait dengan pencairan gaji K13 yang siap meluncur di bulan Juni 2025 mendatang. Kita masuk di informasi kedua, Taspen akan cairkan 3 tunjangan tambahan untuk pensiunan PNS mulai 1 Mei 2025. Sekarang sudah menunjukkan tanggal 23 April, artinya sekitar 7 hari lagi, para pensiunan akan mendapatkan pencairan dari Taspen. Kabar gembira datang untuk para pensiunan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. PT Taspen memastikan bahwa selain gaji pokok, ada 3 tunjangan tambahan yang akan diterima pensiunan PNS dan pencairannya dijadwalkan pada tanggal 1 Mei 2025. Ketentuan tunjangan tersebut mencakup tunjangan pangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Langkah ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian para pensiunan selama masa tugasnya. Berikut rincian lengkap mengenai 3 tunjangan tambahan yang siap dicairkan oleh Taspen.
Berikut rincian lengkap mengenai 3 tunjangan tambahan yang akan dicairkan Taspen. Pertama, tunjangan pasangan. Pensiunan PNS yang telah berkeluarga berhak menerima tunjangan pasangan. Besaran tunjangan ini ditetapkan sebesar 10% dari gaji pokok pensiunan. Tunjangan pasangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas keberadaan dan peran keluarga yang mendampingi selama masa dinas. Kedua, tunjangan anak. Pensiunan PNS juga berhak mendapatkan tunjangan anak dengan ketentuan sebagai berikut. Tunjangan diberikan untuk anak yang masih berusia di bawah 21 tahun. Jika anak berusia 21 sampai 25 tahun, tunjangan tetap bisa diberikan selama anak tersebut masih melanjutkan pendidikan, dengan syarat melampirkan bukti status pendidikan resmi. Besaran tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok. Ketiga, tunjangan pangan. Selain 2 tunjangan di atas, pensiunan PNS juga berhak atas tunjangan pangan yang diberikan dalam bentuk uang senilai Rp72.420 per kilogram. Sedangkan besaran gaji yang akan diterima oleh pensiunan mulai 1 Mei 2025 nanti adalah golongan 1 mulai Rp1.748.100 sampai Rp2.256.700. Golongan 2 mulai Rp1.748.100 sampai Rp3.208.800. Golongan 3 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.029.600. Golongan 4 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.957.100. Informasi terakhir terkait dengan skema gaji single selari dan skema pensiunan fully funded, berikut ada informasi dari Menpan RB. Wacana penerapan sistem penggajian tunggal single selari dan skema pensiunan fully funded untuk ASN dan pensiunan telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kedua skema baru ini diterapkan. Adapun kedua skema tersebut telah tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single selari dan skema pensiunan fully funded ini direncanakan untuk diterapkan pada tahun ini. Saat ditanya terkait dengan proses pembahasan kedua skema itu, Menpan RB Rini Widiantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan skema penggajian dan pensiunan itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. Sekarang kan masih menyelesaikan RPP manajemen ASN. Setelah itu selesai, kan ada beberapa pengaturan yang kaitannya di RPP manajemen ASN, kata Rini, ditemui di Komplek DPR RI Jakarta, Selasa 22 April 2025. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN, namun untuk konsep single selari sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam, begitupun dengan skema pensiunan fully funded. Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap, ujarnya.